jadi pesuruh pun tidak apa-apa. Kalau saya ya Pak. Tapi di awal kan? Nggak masalah sih kalau menurut saya, karena ya orang kan ada yang dia inovator, ada yang leader, ada yang follower. Jadi artinya kalau saya pendidikan itu harus menembus segala lapisan masyarakatnya. Jadi karena kalau ngomongin gelar juga di negara-negara maju juga di ibaratnya pekerjaan yang di sini itu dibilangnya tukang, di sana sudah dengan gelar. Jadi hanya insinyur yang bersihin, yang benerin pipa Anda gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Komunikama Podcast? Panggilannya adalah Vcommerce. Bener Vcom. Gimana sih yang benar? Kita kan beradu. Oh iya ya. Kalau kan saya ngikutin Instagramnya Komunikama, jadi panggilannya kan Vcommerce. Boleh. Ya boleh lah ya. Ya terserah sih. Kita pertahankan perdebatan ini. Karena ini makan waktu ya. Berapa menit nanti belum siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kayaknya nggak perlu pakai masker lah ya, karena kita sudah vaksin, sudah vaksin 2 kali. Antigen terakhir kali kapan? Karena saya nggak ada keluar kota di tahun lalu ya. Oh tahun lalu. Iya. Berarti kan syarat antigen tuh harus keluar kota aja ya. Kalau untuk podcast nggak perlu. Iya perlu sih. Untuk tamu-tamu kita harus pakai antigen harusnya. Ada Pak Wawan, ada Pak Abdul, ada Pak Adi yang sudah siap dengan alat-alatnya. Emang mereka bisa? Bisa. Harusnya. Bisa. Ya, sekedar ini ya, prolog kita di kesempatan podcast ini, kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kegiatan komunikasi ini, kegiatan proses komunikasi yang ini kan komunikasi yang terjadi di media sosial yang sudah umum, yang dominan ya, kalau bisa kita sampaikan seperti itu, dilaksanakan oleh masyarakat saat ini. Semua orang bermuara ke sini, bahkan komunikasi atau media lama itu sudah tidak dominan lagi atau tidak tertarik lagi, kemungkinan besar ya, tapi itu perlu kajian mendalamnya. Ya, tentu karena rahmat dan kasih sayangnya Allah juga kita bisa hadir di sini, dan teman-teman Vcommerce atau bala-bala atau bala aja. Bala beda ya. Bala Vcom bisa mendengarkan kita atau menonton Komunikama Podcast Vcom Universitas Islam Riau ini. Saya Yudhida Herman Esos Mikom, salah satu dosen yang ada di Vcom UIR. Bersama-sama kita saat ini sudah hadir dosen juga. Jadi ini salah satu podcast ini adalah tujuannya untuk kita sama-sama mengenal siapa saja personil yang ada di Vcom UIR. Nah, saya sekarang ini bertugas oleh tim untuk mengetahui atau mengenal lebih jauh sosok seorang dosen muda, yang masih muda juga ya. Saya panggilnya Bu Happy kayaknya nggak enak ya, karena beliau ini mantan mahasiswa saya gitu di S1, S2 di UPM ya, Universitas Putra Malaysia. Happy Wulandari SIKOM MSc. Hampir salah. Benar ya. Oke. Kalau kita cerita dari nama lah misalnya, kenapa namanya Happy Wulandari gitu? Mungkin saya pernah tanya ya waktu pas di kelas waktu itu ya. Iya. Happy ya. Kalau namanya Happy Wulandari itu karena ada 2 suku kata lah dianggapnya di situ ya. Happy Wulandari itu, happy itu dari ibu, Wulandarinya dari bapak. Oh berarti ada percampuran orang tua ya? Ya pastilah gitu ya. Pasti ya. Dalam hal literasinya. Oh literasi nama ya, bukan hanya dalam lain ya gitu. Oke. Jadi happy itu kalau kita tahu happy itu pasti bahagia, kebahagiaan. Wulandari itu apa? Wulandari itu satu kata, bapak saya bilang sama saya itu dari satu kata. Jadi wulan itu kalau bahasa Jawanya kan bulan ya. Dari itu sebenarnya dicampur. Darinya itu nggak bisa, jadi wulandari itu bundar. Oh. Jadi bulan purnama sebenarnya. Jadi digabung wulandari namanya. Jadi bulan purnama yang bahagia. Iya, kalau maksudnya bapak saya bilang sih wulandari itu kan jadi maksudnya bulan yang bundar, bulan purnama. Nah, orang itu secara maknanya bapak saya bilang nggak ada orang yang nggak suka lihat bulan purnama gitu. Oh iya benar. Bulan purnama itu ya indah gitu, kalau dalam puisi-puisi itu indah gitu. Jadi maksud bapak saya supaya orang lihat saya itu kayak ngelihat bulan purnama gitu, indah terus. Gitu. Tapi setuju sih, memang kita melihat bulan purnama tuh nggak pernah kecewa ya. Lihat saya yang kecewa. Tapi kalau di film-film kok maknanya beda ya. Bulan purnama itu nggak usah kita bahas itu. Jadi arti namanya itu. Nah, Happy S1-nya kan di Vcom UIR. Benar. Berapa lama?
masa pendidikan di sini? 2012 2016. Berarti 4 tahun. Ya 4 tahun. Pas ya, semester 8 selesai. 8 selesai. Iya. Berarti skripsinya di semester 8 itu. Sudah kalau di ya sesuai kayak di Vkom lah semester 7 udah di. Berarti sesuai dengan kalender akademik ya? Iya, sesuai dengan akademiknya. ya. Diikutin aja. Waktu itu masih ingat gak? Kan masih baru nih 2016. Penelitian tentang waktu S1 itu apa? Tentang refugee. Refugee. Pengungsi luar negeri yang ada di Indonesia. Saya lanjutin juga nanti ke S2-nya itu juga. S2 itu juga. Tapi berarti relate-nya dengan kepakaran Happy saat ini ya. Ini adalah human communication. Human communication. Kenapa tertarik dengan komunikasi manusia? Sebenarnya sih tidak, ketertarikannya itu ada pada menelitinya pada dasarnya. Poin beratnya itu ada di menelitinya dan kemudian terarahkan ke human communication itu menurut saya lebih kepada jalur hidup yang bawa ke sana gitu. Kalau baseline-nya saya sebenarnya kepada penelitinya bukan. Berarti jalur hidup itu maksudnya banyak pengalaman hidup yang sudah dilewati gitu maksudnya? Kurang lebih. Iya kayak gitu ya. Dalam nih, deep ya? Enggak ya? Ya jangan di banget, nanti nggak bisa keluar itu kita. Oh iya baik, oke kita batasi, tetap kita batasi. Jadi V-commerce Ibu Happy ini, kamu kan panggil Ibu ya kalau Ibu ya? Walaupun belum ibu-ibu ya? Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi banyak kan juga anak-anak Vkom banyak kan panggil Happy-nya kakak. Iya keceplosan mungkin. Dari Happy sendiri itu nggak apa-apa? Kalau saya sih sebenarnya selama panggilannya saling menghargai nggak apa-apa. Cuman kalau tutur di kita barangkali ibu ya. Ibu ya, memang dalam profesionalitas seharusnya dosen itu dipanggil ibu atau bapak ya. Kalaupun memang sebaya, ada yang sebaya mahasiswa kita sama Happy? Ada beberapa. Ada ya. Nah saya panggil Happy karena ini mantan mahasiswa saya, jadi nggak apa-apa ya saya panggil Happy. Harusnya kalau tingkat profesionalitas kita harusnya panggil Bu Happy. Bu Happy dan Pak Yudi. Saya Pak Yudi gitu ya. Tapi ya biar enak aja obrolannya santai. Boleh. Ya kan, hari ini. Jadi di podcast ini kita akan lebih banyak mengenal Happy Wulandari SIKOM MSc Master Science. Nah di S2 judulnya tentang apa? Tetap refugee tapi dalam sisi mana? Apa bedanya dengan waktu S1? Kalau yang S2 dengan bimbingan, tentu dengan udah ada bimbingan ya gitu ya, udah ada bimbingan langsung dari ahlinya gitu ya. Jadi udah dikhususkan ke interpersonal komunikasi. Jadi waktu S1 siapa pembimbing? S1 almarhum Pak Abdul Aziz sama Bu Diah Pitaloka. Tapi kan waktu S1 itu kan kalau mahasiswa, saya pikir mahasiswa di Vkom ya dibiarkan untuk mengeksplorasi ya, terlepas bener enggaknya secara keilmuan, tapi selama kayaknya udahlah anak ini semangat kayaknya jadi dibiarin gitu ya. Karena setelah saya ngelihat skripsi saya sekarang tuh kayaknya salah semua. Tapi terima kasih sih udah dalam ibaratnya wadahnya itu sudah didengarkan lah ibaratnya, saya pokoknya mau ini gitu. Tapi relate kan dengan topik ide kreatif kita dalam sebuah penelitian itu. Nah, jadi mahasiswa Vkom, V-commerce atau Bala Vkom, ini saya kan manggil dua jadinya tapi nggak apa-apa ya? Satu-satunya nggak apa? Satu-satu aja lah. Saya senangnya V-commerce. Jadi V-commerce kalau sudah melakukan penelitian itu memang ide dasarnya, pondasi dalam penelitian kita itu adalah dari Anda sendiri ya. Jadi dosen pembimbing itu hanya kayak anak kecil dibimbing seperti apa gitu, digandeng. Pak, Bu, saya mau kesini nih, pemikiran saya begini gitu ya. Ini untuk mungkin ada yang penonton kita yang sudah saat ini lagi penelitian semester 7 lagi semester 8 sudah melakukan penelitian atau masih proposal. Jadi kita sebenarnya dosen itu tidak serta-merta harus memutar otak gitu memikirkan apa yang dipikirkan mahasiswa ini gitu ya. Tapi perlu juga kita luruskan ya. Kadang saya pribadi lah gitu menerima bimbingan, kadang-kadang berpikirnya kok tidak komunikasi. Ini bahaya kalau kita kan fakultas ilmu komunikasi, prodi ilmu komunikasi, banyak kita berpikir mahasiswa kita itu masih dalam tingkatan manajemen, psikologinya kental sekali. Nah, ya itu makanya Happy pun sendiri merasa pada saat S2 penelitiannya lebih fokus ya. Fokus pada refugee-nya itu sendiri, tapi human communication. Tetap ada komunikasinya itu. Jadi tapi udah lebih kelihatan lah ya. Jadi ibaratnya waktu ngerjain skripsi di S1 itu ya kayak digandeng tadi kan. Ketika kita masih ngejalanin itu kita tuh maksudnya saya ya, maksudnya itu belum terlihat gitu salahnya di mana atau benarnya pun di mana nggak tahu. Tapi begitu udah level up di S2 terus lihat ke belakang, oh ternyata yang ini, terus yang ternyata dosennya itu
justru memahami saya bagian ini gitu, walaupun salah tapi selama tadi idenya itu masuk dosennya masih oke gitu. Tapi memang benar, saya pun juga waktu pada saat melanjutkan S2 memang di S1 itu saya tidak menyalahkan sebenarnya ya, tapi salahnya pun benar pasti salah. Karena itu kembali lagi mahasiswanya sendiri atau manusia yang melakukan penelitian itu sendiri gitu. Benar. Berarti batas kemampuan berpikir kita masih di sebatas ini nih gitu. Memang Kan ada tingkatan level, namanya S1, 2, 3 gitu kan, batas pendidikan kita kan. Nah di S1 itu kan kadang-kadang kita melihat oh begini ternyata, setelah S2 lebih dalam lagi kan gitu. Jadi memang kadang-kadang kita berpikirnya semakin banyak membaca, semakin banyak referensi, itu semakin relate juga terhadap apa yang kita inginkan dalam sebuah membongkar kasus sosial ini kan. Itu menjadi trending point ya, apa sih namanya istilahnya ya, titik mula Happy senang meneliti nggak? Dari posisi mana? Waktu meneliti S1, S2 atau sekarang sudah banyak jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang Happy keluarkan? Kalau ketertarikan dengan meneliti itu Happy udah rasain dari kecil ya. Dari kecil? Iya. Oh my god. Dari kecil itu udah punya rasa penasaran gitu. Oke. Artinya setelah mengetahui dalam pendidikan tinggi gitu ya S1, oh ternyata ini pernah saya alami gitu ya. Pada saat mungkin belajar MPK, metodologi penelitian komunikasi, atau baru tahu kita tahu. Oh, ini pernah kok saya ingin menemukan kasus sosial ini atau mungkin ada ya. Biasanya contohnya kayak gimana? Saya baru waktu saya lagi meneliti itu ya, keinget mata kuliahnya almarhum Pak Abdul Aziz tuh waktu itu ngajarin soal teori komunikasi sama apa saya lupa satu lagi. Nah jadi ketika saya ngejalanin itu kan waktu saya nggak inget ya. Bapak kan ngajarin apa ya? Public speaking Bapak tuh. Oke. Ingat waktu present jurnal aja untuk publikasi pakai itu ya. Konsep dulu iya. tadi. Nah ya kalau itu saya jadi keinget kayak ini yang disampaikan oleh almarhum ya, padahal tapi jadinya penyesalan karena waduh nggak didengerin banget lagi kemarin, jadinya kan gue mesti review lagi nih kalau gini ceritanya gitu. Waktu lagi melakukan penelitian itu jadi ini kayaknya ada deh waktu itu di mana gitu sama beliau waktu itu apa bilangnya ya gitu, jadi lupa kan. Contoh kasusnya seperti apa? Ya itu waktu membedah. Jadi kan kalau kita penelitian itu habis itu kualitatif kan kita pembedahannya ke dalam ya Pak ya, Bang, sangat dalam dan itu untuk memahami satu hal ini lebih dalam kita harus tahu bahwa yang lainnya juga kan, sehingga kita tuh bisa buktiin sama orang bahwasannya kenapa yang itu, kenapa nggak yang ini. Oh gitu. Dengan bukan yang ini, karena yang ini tuh ini. Nah padahal kita nggak pakai tapi kan kita harus tahu tuh. Nah yang begitu-begitu tuh untuk background studinya itu yang kemudian saya keingat sama mata kuliah selama di kampus, cuman karena udah samar waktu diajarin tuh mungkin saya lagi main ngobrol gitu ya. Main jualan juga ya. Bener. Atau membeli gitu ya. Karena ada gitu, teman Happy tuh saya ingat banget tuh. Oh, saya tahu juga nama dia. Oke, nggak usah dibahas. Oke. Iya, ya gitu. Ya ternyata memang yang diajarin itu adalah yang kemudian penting bagi saya di kemudian hari. Cuman kan ketika hal itu terjadi kita nggak ngeh. Boleh contoh kasus, satu kasus aja, contohnya misalnya apa gitu? Ya tadi itu ya waktu saya lagi contoh kasus masalah yang dipikirkan itu sehingga masuk dalam sebuah kayaknya ini dimasuk dalam teori komunikasi contohnya, lalu kemudian dia jadi sebuah penelitian, masuk dalam metodologi penelitian komunikasi gitu. Kalau kepenelitian sih saya hampir hampir ke semua aspek penggunaannya. Tapi yang paling saya berkesan banget habis kuliah di sini atau setelah diajarin di sini itu adalah sebenarnya secara pribadi kayak hubungan saya dengan keluarga itu lebih baik. Saya dengan kuliah di sini itu lebih baik karena kan kemudian kita belajar komunikasi kan. Ya betul. Dengan manusia dalam artian manusia kan orang tua kita manusia, keluarga kita manusia gitu. Jadi belajar ketika mereka menjadi siapa, ketika bapak kita itu kan dimana juga walaupun bapak kita dia tetap pria dia tetap orang yang punya keinginan, punya ini. Nah itu kan dipelajari itu kan Pak dalam komunikasi. Nah ketika saya pelajari itu saya jadi bisa lebih memahami orang rumah dan saya bisa menentukan setting atau menentukan perilaku saya ketika saya berkomunikasi kepada mereka tergantung goal saya itu apa.
Iya. Jadi lebih efisien kan, dan memang terbukti sih jadi lebih baik gitu. Ya artinya memang prodi atau program studi yang kita pilih khususnya komunikasi, Happy sendiri merasakan itu bahwa ada sumbangsi gitu ya Ada dalam banget, hubungan ada banget. keluarga Iya. contohnya. Nah mungkin juga e-commerce merasa seperti itu juga ya. Mungkin ada kurang baik. Ini kira-kira masalahnya apa sih? Kalau saya relatekan kepada teori, ternyata teorinya ini gitu ya. Bisa kan ya seperti itu sebenarnya dalam kehidupan kita? Bisa ya? bisa banget. Makanya. Kayak apa ya, waktu barengan sama teman-teman lagi skripsian kemarin juga ada yang bikin penelitian sosial tentang keluarga broken home atau segala macam yang gitu-gitu tuh. Teorinya tetap ada di komunikasi juga gitu. Iya. Dia komparasikan ke sana. Ya mungkin penonton kita di podcast ini, Komunikama podcast ini mungkin yang tidak komunikasi, mungkin karena nonton, mungkin dia viral, Iya. seviral gitu ya. Atau mungkin karena terlalu banyak yang melihat atau kondisi perbincangan kita ini ternyata begitu ya prodi Iya. ilmu komunikasi. Bahwa prodi ilmu komunikasi itu saya jadi belibet. Prodi ilmu komunikasi itu tidak melihat saja media, tidak. Iya, benar. Tapi bagaimana manusia yang ada di dalam media itu sendiri. Iya. Ya kan? Jadi apalagi di Vkom kan ilmu komunikasi kan masih, jadi peruntukannya masih baseline banget kan, jadi kayak fundamental sekali sih, bisa digunain untuk hubungan juga. Tidak hanya tadi kayak produk industri atau media, tapi ke perorangan masuk banget. Ya boleh kita bahas juga, misalnya di sini CPL kita kan di prodi ilmu komunikasi ada 2 kan. Satu itu adalah komunikator profesional, Benar. yang kedua adalah bagaimana si komunikator profesional ini atau individu yang berada di media mengelola konten, mengelola menyampaikan pesan yang ada dalam sebuah media. Benar, sesuai banget sih. Sesuai banget. Dan itu kayaknya nyatu banget ya dengan Vkom saat ini. Saya merasa demikian sih. Ini bagian dari sejarah saya sih. Sejarah. Oke. Mungkin terulang? Ada lagu Tidak Malaysia dong. gitu. Sejarah mungkin terulang gitu nggak ada ya? Enggak. Kan bisa jadi sebenarnya. Saya hanya menyenangi sejarah saya tapi tidak mau diulang. Kenapa? Capek. Jadi cerita tentang tadi saya masih ingat karena Happy ini kan concern banget kalau dalam penelitian. Dosen itu kan tidak hanya mengajar kan Iya, ya. benar. Kita dituntut dengan 3 dharma, tapi kalau khususnya di UIR itu ada 4 ya, catur dharma. Yang pertama itu pendidikan atau pengajaran namanya, kedua penelitian, yang ketiga pengabdian kepada masyarakat, yang keempat kita tuh dibimbing oleh atau dituntut untuk dakwah Islamiyah. Wow, luar biasa. Saya fokus ke Happy karena penelitian saja ya, karena kalau diskusi sama Happy itu kalau sama Bu Happy ini memang enaknya cerita tentang penelitian. Saya bisa ambil track recordnya seperti itu, karena bisa saya pribadi merasakan kalau ngomongin tentang kasus, masalah atau fenomena yang terjadi yang ingin kita teliti, itu kayaknya asik aja diobrolin gitu ya. Tapi sebenarnya semua dosen sama, tapi kita Iya. kan paling banyak ketemunya di itu ya, di ruangan. Di obrolan iya. Ya obrolan rapatkah gitu ya, tapi teman-teman yang lain juga oke, asik juga gitu ya. Nah Happy itu tadi saya bilang tanya training point ya, berarti dari kecil gitu ya, tapi mulai menulis setelah S2 itu ada lagi nggak? Mulai menulis lagi untuk artikel-artikel. Oh ya, kalau untuk menulis secara profesional iya. Secara profesional tentang penelitian itu memang poinnya ada terjadi di akhir S1 ke S2. Itu yang menulis secara Menggebu-gebu profesional. gitu ya. Iya. Kalau nulis apa aja tuh dari bocahnya sih. Cuman kalau untuk profesional. Tapi kalau untuk ilmiah gitu ya, Untuk ilmiah, diakui sebagai karangan ilmiah atau karya ilmiah itu memang dari setelah S1 itu. Iya. Oke, ya saya melihat juga sih di media sosialnya selalu ada kata-kata yang menurut saya sih ilmiah ya, tapi tidak pansos ya gitu. Aduh, susah. Badan saya berat. Biasanya kalau kayak ngomong kayak gitu nggak ada yang komen ya, Kalau ngomong apa tuh? ngomongin tentang ilmiah gitu misalnya. jarang banget. Bagaimana misalnya menentukan topik penelitian, saya ingat banget tuh Iya. di akunnya Happy Udah itu, gratis juga belum tentu ada yang mau. apalagi bayar ya. Apalagi bayar. Itu kenapa kira-kira Pi? Aduh, fenomenanya saya juga secara pribadi mengalami banget terpampang di muka saya tuh waktu melakukan hal itu gitu. Kayak di kelas itu kan diajarin gitu sama bapak kan dulu kan, kayak ngomong sama orang tuh mesti sabar. Terus kalau kita punya ada juga kelas branding, terus bikin produk gitu-gitu kan diajarin nih di Vkom nih. Saya bikin, cuman memang di setiap kelasnya itu dibilang sabar dan perlu kontinuitas yang konstan lah gitu. Artinya menyadarkan komunikan kita juga ya.
Ada fungsinya yang untuk komunikasi kan, ada yang untuk edukasi, ada yang untuk informasi dan lain sebagainya, yang itu begitu ya. Itu kan sebenarnya udah di brief tuh ibaratnya nih di kelas. Kalau sama orang tuh nggak seperti ekspektasi kita gitu-gitulah. Nah, begitu saya bikin apa ya ibaratnya ini socio entrepreneurship lah ya kali ya, atau edukasi atau edupreneurship Oke, ya. baiklah. Misalnya gitu, itu baru kayak terpampang nyata banget, dimana ibaratnya saya percaya produk saya ini bagus gitu, atau yang saya ujarkan atau saya ucapkan ini tuh luar biasa bagus, dan kamu tuh untuk dapat akses ini, sekali lagi ini menurut saya gitu ya, itu perlu effort yang ibaratnya baca buku tuh banyak banget. Kamu nggak perlu baca buku banyak banget, ini sudah saya kumpulin, sudah saya simpulkan. Itulah yang secara pede saya jual gitu dalam hal ini. Tapi walaupun Itu saya di bilang media sosial apa? media sosial Instagram. Oke. Instagramnya boleh dilihat di sini ya, Instagram ya. Ada di sini. Gimana tuh? Gimana di sini? Iya udah dibuat begitu kan Pak, tetap aja ternyata ibaratnya sudah termudahkan, sudah disuguhi. Menurut kita tuh gampang gitu ya. Tapi peminatnya tidak ada. Ternyata peminatnya tidak seheboh. Ada beberapa satu atau dua orang atau tiga orang. Ada 1, 2, 3 orang, ada pasti. Dan itu continue sampai tuntas. Sampai tuntas. Bahkan waktu itu pernah ada yang ngajak diskusi juga, kebetulan beliau itu tapi masa studinya kan doktorat ya yang nanya. Wow. Nanya bisa dong saya nanya. Saya lagi doktoral juga sekarang. Kok bangga gitu ya belum selesai. Ya, oke. Ngajak diskusi, cuman kan saya sadar ilmu ya. Oke. Saya sadar ilmu dalam artian tapi dia tertarik untuk membahas itu ya. Iya, kalau untuk ngobrol sambil ngopi itu saya gas banget sih. Kan ada pasti kalau di antara obrolan itu ada ilmu yang tertukar gitu ya. Iya, betul. Senang banget, cuman waktu itu beliau ilmu yang tertukar. Kayaknya jadi serius nih. Iya, ilmu yang bertukar. Boleh tuh ya kita buat ya. Bisa viral nggak seperti It's My Dream? It's my knowledge, Mas. Oke. Jadi next lanjut. Iya, tapi waktu itu obrolannya ternyata nggak untuk hanya buat ngopi, tapi beliau secara khusus kayak misalnya menjadikan saya referensi. Nah di situ saya udah berpikir wah berat sih, karena kan beliau doktor gitu kan, bakal untuk doktorat, sementara saya masih S2. Sadar keilmuan lah saya di situ juga. Oh saya nggak bisa kalau untuk itu, tapi kalau misalnya ngobrol-ngobrol aja oke. Iya. Kadang-kadang karena ini mungkin tidak menjadi tujuan utama ya, mungkin dari manusia, khususnya mahasiswa kita gitu. Kan tahunya kan cuma pembelajaran. Padahal finalnya kita sebagai mahasiswa itu adalah untuk melakukan penelitian. Ngehnya itu mungkin di semester 7 gitu ya. Atau setelah magang. Kalau kita kan sudah punya program magang sekarang nih kan, kalau mahasiswa Vkom yang angkatan baru-baru ini deh. Jadi sadarnya penelitian itu adalah di akhir-akhir gitu. Benar. Kenapa kita tidak menyadarkan pribadi sendiri lah maksudnya ya. Padahal itu juga kurikulum baru kita ini yang sudah disusun sama Prodi itu bagus juga sih. Saya merasakan sendiri bahwa kita itu sudah disadarkan penelitian itu di awal-awal, di semester 3 malahan. Iya, sudah terasa kan gitu ya. Nah, agar orang-orang seperti Ibu Happy Wulandari SIKOM MSC ini banyak gitu. Banyaknya kenapa? Jadi sadarnya dari awal gitu, sudah tahu bahwa ini penting gitu loh, dan ini akan nyambung terus dalam kehidupan kita, kehidupan sosial kita gitu ya. Itu merasakan itu kan? Iya banget. Malah saya kan sering kalau keluar circle, dalam artian kalau di kampus kan ini circle kampus ya. Kalau di umum itu kan sering ditanyain kenapa sih kuliah terus, kenapa suka? Iya, banyak juga yang nanya itu ya. Kalau secara personal saya memang menyenangi bidang ini, itu satu tadi. Jadi tidak ada tergoyahkan sih kalau untuk ada orang yang mengkritisasi atau orang mempertanyakan dalam condescending itu, saya nggak ada terlalu kepikiran gitu ya. Baik-baik aja. Cuman selain karena suka, sebenarnya kalau menurut saya itu pendidikan itu pasti bekas, nggak mungkin enggak. Kan ada juga beberapa ya biasa-biasa aja kerja, hanya mengejar gelar saja. Itu sih ya, itu silahkan juga ya kan, Pak ya sebenarnya. Itu yang harus kita kikis habis kan dalam dunia pendidikan ini. Jangan sampai ikut pendidikan hanya untuk mendapatkan gelar saja. Misalnya tamat SMA, ambil satu, mau dapat gelar aja, nanti ujung-ujung jadi PNS misalnya gitu ya, kan banyak ya kita trademarknya kan gitu banyak kan tuh. Ini mutu juga melihat itu kan sebenarnya, mutu pendidikan kita ingin kerja enak gitu. Tapi sekarang itu kan zaman sudah berubah, sekarang tuh udah 5.0 ya
Ya, atau masih full untuk industrinya. untuk industri? Nah itu industri tidak melihat lagi kita yang duduk di depan komputer, nggak gitu lagi loh sekarang ini. Jadi kita harus berkreatif, mengeluarkan ide gitu ya. Nah itu tidak disadari gitu, dan mudah-mudahan dengan adanya obrolan kita ini bisa menyadarkan bahwa kalian kuliah itu adalah untuk bagaimana kalian nanti di depan, di masa depan gitu ya, tidak hanya sebagai pesuruh gitu, tidak hanya sebagai apa namanya ya, kasarnya itu deh pesuruh itu tadi ya. Iya, tapi kalau saya sih memandangnya jadi pesuruh pun tidak apa-apa. Kalau saya ya Pak. Tapi di awal kan. Nggak masalah sih kalau menurut saya, karena ya orang kan ada yang dia inovator, ada yang leader, ada yang follower. Jadi artinya kalau saya pendidikan itu harus menembus segala lapisan masyarakatnya. Jadi karena kalau ngomongin gelar juga di negara-negara maju juga di apa ibaratnya pekerjaan yang di sini itu dibilangnya tukang, di sana sudah dengan gelar. Jadi hanya insinyur yang bersihin, yang benerin pipa Anda gitu. Oh gitu ya. Ibaratnya Berarti tidak mengandalkan tenaga lagi ya. Tidak seharusnya juga dipandang seperti itu gitu, karena nggak ada masalah. Hubungan kita dalam lingkungan sosial itu juga mempengaruhi dalam dunia kerja tadi ya. Iya. Kemudian, Epi kan sudah pernah di luar negeri nih, di Malaysia, dan juga pernah jalan-jalan juga ke Singapura, Thailand pernah ya? Singapura yang lain belum. Thailand belum ya. Ya mungkin melihat dari fenomena tadi gitu ya. Saya kan tadi menitik beratkan bahwa mahasiswa kita yang ilmu komunikasi saat ini jangan khawatirlah gitu ya dalam dunia kerja dan seterusnya gitu, bagaimana mereka menjadi komunikator profesional sesuai dengan CPL kita, capaian capaian pembelajaran lulusan gitu ya. Benar. Itu kan komunikator profesional sama pengelola konten di media gitu ya. Nah kalau Happy tadi melihat kan ceritanya tadi kalau tidak salah obrolan tentang bagaimana pekerja-pekerja di sana itu nggak malu gitu, nggak berpikir bahwa gue tamat ini nih, saya tamat S1 gitu, saya tamat S2, tapi pekerjaan mereka itu kenapa? Tidak masalah, iya. Jadi tidak pertama-tama kita menyadari keadaan di lingkungan kita ya, bahwasannya syarat bekerja masih menggunakan gelar gitu ya Pak ya. Dan sehingga itu membentuk mindset masyarakat di mana kuliah untuk bekerja. Satu sisi saya menyadari itu. Di sisi yang sama di belahan dunia lainnya atau di belahan pikiran lainnya ya, gitu gelar itu tidak semerta-merta harus bersambung dengan pekerjaan yang kita lakukan. Jadi katakanlah misalnya apakah Anda S1 atau S2, Anda mau bekerja sebagai apa, itu sebenarnya terserah Anda. Kalau saya secara pribadi, karena saya memandang setiap gelar ini bukan dari gelarnya saja, tapi dari ilmunya gitu. Dan saya percaya semua orang yang pernah belajar atau tahu sesuatu dan dia mempelajari hal itu tuh khasnya pasti beda dengan orang lain yang tidak. Dan itu membawa vibe yang berbeda. Nah kalau yang tadi yang saya pernah waktu saya ke Malaysia kemarin itu, dosen saya kemudian after hours tuh dia mau nge-grab gitu, sama dia nggak ada masalah. Sama dia tuh kayak membunuh waktu lah kasarnya. Apa ya bahasa kita ya kalau membunuh kurang waktu di sana ya? Bukan maksudnya ya sampai dia lebih kepada dia dan itu bersama dia bukan side job, sama dia tuh kesenangan karena dia suka ngobrol juga sama orang penumpang. Apalagi dosen komunikasi, mungkin ada riset yang dia lakukan di saat yang sama, kita nggak tahu. Jadi ibaratnya ini satu hal yang tidak bisa dipandang dengan single minded lah gitu. Jadi jangan pandang dari satu teks aja gitu ya. Ada konteks yang bermain di sana. Misalnya kalaupun dia misalnya double job gitu ya, atau mungkin itu bukan berarti misalnya kita dosen nih, kita dosen misalnya ada side job kita misalnya. Saya mungkin di media misalnya, media radio misalnya. Tapi jangan salah, itu mungkin ada misi yang saya bawa. Nggak ada masalah. Artinya sekali lagi kalau saya memandang antara gelar dan pekerjaan itu tidak berhubungan langsung. Nah ini membuka paradigma berpikir kita ya, Vcommerce atau Bala Vcom. Jadi kita setelah nanti selesai dalam status sarjana misalnya, kan kita misinya sarjana di Vcom ini ya, itu tidak akan mesti kita relate bahwa pekerjaan kita tuh harus komunikasi gitu, enggak mesti. Iya, karena komunikasinya itu ada dalam diri ini gitu. Jadi apakah si mahasiswa nanti lulus dia bekerja di bidang komunikasi, atau dia sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, komunikasi dia itu di dalam jiwa dia dan akan beda. Apalagi tadi pada saat kuliah Happy juga merasakan ya, iya, bahwa komunikasi itu sangat
berpengaruh gitu ya terhadap kehidupan pribadi kehidupan juga. di keluarga saat Pasti itu. beda banget. Ibaratnya tuh goresannya tuh beda. Jadi kalau ibaratnya kayak manusia ini kayak sebuah karya seni itu ukir gitu. Ukiran dia anak komunikasi itu beda gitu. Oke. Baik, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan dijawab cepat sama Happy sebagai tamu di Komunikama Podcast. Ya ini jawab cepat, nanti kita akan bahas satu-satu. Boleh. Ya ini relate sih dengan obrolan kita tadi juga ya. Artinya ada sambungannya gitu. Pertanyaan pertama, komunikasi intrapersonal atau komunikasi interpersonal? Intrapersonal. Intra atau inter? Intrapersonal. Jurnal atau book chapter? Jurnal. Sahabat atau saudara? Saudara. Bakwan sayur atau tahu isi sayur? Tahu isi sayur. Komunikator atau audiens? Komunikator. Capek aja jadi audiens ya, Bi ya? Ini ke agama nih, Bi. Oke. Salat qobliyah subuh atau salat tahajud? Tahajud. Oke. Cukup deh itu aja dulu. Kita bahas satu-satu, Bi. Kenapa, Bi? Intrapersonal. Iya. Bukannya mahasiswa kita banyak sukanya interpersonal? Interpersonal iya bener banget sih. Saya juga kan pendalaman studinya interpersonal kan. Jadi namun semakin saya pelajari interpersonal itu justru saya akarnya menemukan akarnya di intrapersonal. Tapi itu kaitannya pada psikologi ya? Psikologi komunikasi ya. Apa yang menarik dari interpersonal itu kajian ini? Mungkin bisa ditiru atau menjadi sumbangsi pemikiran kepada Vkomers atau Bal Vkom. Ya. Hal yang menarik di mempelajari intrapersonal itu adalah mempelajari pesan yang keluar dari kita ini tuh udah jadi kalimat begini tuh ya, kan ada proses yang terjadi. Nah, mempelajari bagaimana proses itu terjadi itu yang menurut saya tuh menarik sekali gitu. Ibaratnya kalau kata orang tuh seksi gitu sih. Oke. Berarti kita mengenal seseorang itu berdasarkan apa yang dibicarakannya. Iya kan, psikologi komunikasi juga ibaratnya ngeker karakter si yang bersangkutan ini atau maksud dia itu apa kan dari ujaran yang udah keluar. Saya ingat jadi belajar filsafat waktu itu. Wow. Boleh dikit ya? Ya bahwa manusia itu dikenal karena omongannya atau cara dia berbicara. Manusia itu ada karena ada cara berkomunikasinya. Iya. Berarti ini intrapersonal sekali ya. Iya, akhirnya ke situ kan jadinya saya. Berarti interpersonal itu terjadi pasti ada intranya dulu kan. Benar. Gitu. Jadi ini Epi sekarang lagi menggeluti ini. Fokus ke kajian-kajian intrapersonal. Kalau kajian publikasi masih inter, cuman untuk memperkaya diri saya intra. Intra ya. Iya. Oke. Fondasinya dahsyat sekali ya. Ini kayaknya signal atau sinyal-sinyal akan melanjutkan pendidikan ke tinggi lagi. Amin. Panjang umur. Iya. Jurnal atau book chapter tadi pilihnya jurnal. Iya. Kenapa nggak book chapter? Karena saya belum ngerti book chapter itu apa. Jadi saya cuma terbiasa dengan kata-kata jurnal. Gitu. Tapi book chapter itu juga salah satu menarik juga loh. Kita bisa publish bersama-sama dengan tim. Saya juga merasakan itu loh ya. Dan itu kalau dalam PAK online gitu ya, PAK itu tinggi nilainya ternyata. Nggak sama dengan, mungkin hampir sama ya dengan jurnal. Saya belum bisa memastikan, tapi punya peran penting juga loh Bi. Iya dalam sih. Cuman saya belum itu aja. Saya belum terpapar banyak soal book chapter. Jadi ibaratnya saya berdasarkan habit aja tadi saya milih jurnal. Udah berapa banyak jurnalnya? Dikit. Tapi bisa melihat ya di Google Scholar ya. Bisa. Tapi punya ada. Bisa. Google Scholar saya juga boleh. Ini menjual diri Boleh, sendiri juga ya. jual aja. Menjual diri sendiri. Di dosen-dosen kita itu kalau Vkomers melihat apa hasil karya dari kita dosen dan mahasiswa sebenarnya boleh juga buka atau buat Google Scholar misalnya hasil-hasil karya kalian, makalah-makalah itu boleh kok disampaikan dan dimasukkan di Google Scholar. Jadi bisa klik aja nama kita karena Google Scholar itu adalah nama yang tidak alay ya, tidak nama akronim ya atau nama kreatif lah ya. Kreatif lah ya. Namanya nama hukum. nama sesuai dengan NIK. Iya.
atau nama sesuai dengan vaksin? Apa coba beda? Boleh juga Pak. Happy Wulandari Yudida Herman itu nanti kelihatan nanti di Google. Jadi kalau misalnya searching kita di Google itu pasti akan kelihatan tuh, akan ketahuan nama kita. Pilihannya nih beda yo. Sekarang ini setahu saya dalam lingkungan sosial saya orang lebih banyak milih sahabat daripada saudara. Kok Epi pilih saudara ya? Nggak tahu ya, mungkin benar nggak sih? Iya, kalau bisa. e-commerce gimana? Biasanya orang pilih sahabat ini banyak kan ya? pacar atau sahabat ya. Oh, nggak mau pacar dia? Nggak mau. Karena pacar kan tidak dunia Repotin. akhirat. Tidak dunia akhirat. Iya, kalau saya pilih saudara, kenapa saya Epi pilih bersaudara berapa orang? Saya bersaudara berlima. Berlima. Epi nomor? Epi tengah nomor 3. Nomor 3. Oke, semuanya akur. Alhamdulillah. Kita bisa ada- tanya akur ya gitu. Alhamdulillah sih ya akur-akur aja. Kalau enggak biasalah ya. Iya. Paling minjem gitu ya. Boleh. Biasanya kalau perselisihan di saudara itu kan paling minjem gak dikembaliin gitu aja. Itu masa kecil. Iya. Kalau sekarang minjemnya kebanyakan, sama Amin. aja ya. Sekarang lebih ke malak. Oh malah. Iya, kenapa? Sahabat gak punya? Punya kan? Sahabat ada, teman ada. Tapi lebih banyak dominan diskusi atau bicara tentang kehidupan tuh sama saudara ya. Saya ngejadiin saudara saya sahabat saya. Oh oke. Beda lagi nih. Ini 5 orang itu perempuan semua? 4 perempuan semua, 1 cowok. 1 cowok. Cowok yang paling bungsu? Enggak, paling ada nomor 2 di atas. Nomor 2 ya. Oke. Berarti Epi paling sering ngobrol sama saudara ya? Iya, karena satu rumah juga ya. Sama saudara gitu. Terus saya juga berpikir teman saya tuh deket, jadi saya lebih ke nggak bedain apa sih Pak, maksudnya kalau memang nyaman ngobrol tuh saya maintain gitu. Terus kalau memang dari unsur tadi saya bilang saya jadiin saudara saya, sahabat saya itu saya lebih kepada ibaratnya saya membentuk minion. Iya. Jadi sekalian aja nih adik gua nih, gua didik menjadi teman saya gitu. Iya, kayak gitu loh. Iya. Ya karena saya juga mikir-mikir juga, kok saya nggak pernah ngobrol sama saudara saya ya, paling ngobrol tentang ya finansial Iya, atau itu juga ngomongin tentang apa ya. Kalau tentang hati itu jarang ya sama saudara. Mungkin Lebih ya. kita lebih tutur sama sahabat ya. Iya, kalau untuk relatableness lah ibaratnya. Saya juga sadar mungkin adik-adik saya nggak terlalu terbuka soal percintaan ya, mungkin sama Dan Epi saya. juga begitu kan? Sebaliknya lah Sebaliknya gitu. ya. Karena untuk unsur itu kan kita perlu orang yang Sama. iya, Latar itu belakang. ya, bener ya. Latar belakang yang sama iya. ya. Tapi dia garis besarnya ngasih tahu kayak lagi sama siapa deketnya, apa segala macam tuh tahu. Oh, oke, itu just information ya. Biasanya information. Iya. Tahu isi sayur, kenapa tidak bakwan? Kebanyakan tepung ya? Itu Atau satu. sekarang lagi diet tepung? Oh tidak. Oh tidak. Karena suka tahu, saya suka kacang. Suka olahan kacang-kacangan. Emang tahu sih ada isi kacang? Kan tahu dari kedelai. Oh kedelai, oh yes. Oke, jadi tahu isi sayur. Saya pikir tadi awalnya kenapa saya buat itu dan tim membuat pertanyaan ini, mikirnya Bu Happy itu nggak suka sayur. Oh, Ternyata suka ya? suka sayur. Suka sayur. Kenapa? Senang dengan sayur udah dari lama? Udah dari dulu? Karena keadaan. Kenapa ya sekarang anak-anak milenial tuh nggak suka sayur? Apa itu asumsi saya saja atau? Saya nggak tahu ya, cuman saya juga suka sayurnya. Tapi kan tuh. banyak kan dari pergaulan pertemanan Happy orang nggak suka sayur. Ada. Ada kan? Ada. Kenapa gitu? Apa penyebabnya? Padahal sayur itu adalah Fiber ya. Bagus untuk pencernaan. benar sekali dan dia antioksidan kan yang baik. Wow. Wih, saya ngomong kesehatan jadinya. Luar biasa. Bukan pakarnya saya. Ya kenapa kira-kira Iya, apa karena penyebabnya? tahu isi sayur satu karena saya suka olahan kacang dan tahu terbuat dari kedelai kan, kacang kedelai gitu. Dan bisa dikunyah. Tapi kalau susu kedelai saya nggak suka karena nggak bisa dikunyah. Oke. Itu satu. Terus saya juga lebih suka sayur, lebih terasa sayurnya di bakwan. Di tahu sayur daripada bakwan sayur. Sayur itu isinya toge gitu ya. Iya. Jadi ngomongin tentang isi makanan. Udah jam berapa nih? Gak relate ya. Iya. Yaudah, next. Komunikator atau audiens? Namanya jadi audiens. Kenapa pilih komunikator? Tadi Komunikator saya mungkin e-commerce atau bala e-com mau tahu dulu Apa tuh? apa itu komunikator, apa itu audiens? Audiens Kayaknya tuh itu udah ya- bahasa umum ya? Iya sih, audiens tuh ya pendengar ya. Pendengar Atau penonton. yang ikut dalam sebuah acara dia hanya Acara. penonton, Membernya gitu. member, followers. Followers Kalau bisa juga. dalam apa namanya media sosial sekarang followers ya. Iya. Tapi lebih banyak kalau untuk Bu Happy milihnya di komunikator. Komunikator. Why? Tadi itu kayak splurge moment gitu aja sih. Karena lama tuh lo mikirnya tadi. Iya mikir, tapi kayak kata
disuruh cepat jadi gue bisa apa gitu. Nggak ada signifikannya aja. Cuman Kenapa? Mau berlindung di dalam audiens atau nggak mau tampil sendiri di depan umum? Saya kalau tampil di depan umum tuh tidak ada persoalan. Cuman kalau preferensi pribadi itu lebih milih nggak muncul gitu. Tapi sekarang kan udah banyak kan orang pakai dengan adanya media sosial atau dunia baru ini atau new media itu kan lebih banyak orang memilih jadi komunikator. Lebih banyak dia pengelola pesan gitu kan, Iya, sama termasuk juga komunikator juga ya. Ya Happy kan termasuk kategori komunikator ya, membuat ide-ide kreatif bagaimana cara meneliti yang baik, berkomunikasi dengan siapa gitu ya. Itu kan juga menurut saya sih udah pilihan komunikator. Iya, Cuman benar. mindset komunikatornya masih yang lama nih. Public speaking di depan orang ramai gitu ya. Padahal nggak itu ya. Tidak seperti itu iya. juga. Iya benar sih. Iya sih. Kalau dari diperluas kacamatanya benar sih ya saya. Yang dunia saat ini ya, Iya, gitu iya, ya. iya. Kita mikir Cuma saya lebih nyentuh orang atau ketemu orang melalui tulisan sebenarnya lebih banyak. Oh iya benar sih. Kalau ketemu sama orang baru tuh siapa yang mulai ngobrol duluan? Tergantung Pak. Tapi saya Lebih banyak Happy kecenderungannya orang yang ngomong saya. Oh gitu, berarti Anda ini ya, apa namanya, ada hijabnya gitu ya, tabirnya. Ada tabirnya. Benar. Nah, itu karena perempuan kan, laki-laki mungkin. Kalau Enggak sih perempuan? itu semua. Oh semua? Berarti Anda dipancing dulu ngomong gitu ya? Benar. Kalau settingannya, tapi kalau settingannya profesional atau saya ada pekerjaan yang memang saya yang harus melayani orang lain, nggak ada masalah juga untuk saya memulai duluan. Tapi kalau saya sebagai saya biasanya yang diajak ngomong dulu. Nice. Next terakhir kayaknya ya Pi. Apa tuh? Tahajud tadi milihnya Wah, daripada berat sholat sih. qobliyah subuh. Qobliyah subuh ini kan 2 rakaat sebelum sholat subuh yang biasa kita harusnya sudah terbiasa ya sebagai manusia dan insan dalam mengabdikan diri kepada Allah gitu ya. Tapi Happy lebih milih baik tahajud. Oh, berarti kalau setelah tahajud bisa dong qobliyah subuh lanjut. Kan tahajud kan Harusnya. syaratnya kalau Kok saya nuntut ya? Pak Ustadz saya dulu bilang tidur dulu. Nggak bilang ustadz dong. Kenapa? Ya boleh. Ustadz itu kan Waktu- guru waktu juga saya- ya? Waktu saya kecil, Guru ya, guru ya. Waktu saya kecil kan Oke, saya oke, ngaji oke. tuh, belajar ngaji. Nah jadi ini adalah hasil review waktu SD. Oke. Yang saya masih ingat dia katanya penting tidur dulu malam, sebangunnya bisa tahajud. Tahajud. Ya udah. Tapi habis tahajud jangan tidur kan?